Padang pasir yang terhampar luas di depan mata tampak seperti lautan emas yang tidak bertepi. Angin membawa butiran pasir halus yang menari di udara dan membentuk pusaran kecil, seakan sedang membisikkan rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang telah lama hidup bersama kerasnya tanah tandus itu. Di tengah keheningan yang memanjang dari ujung timur hingga barat, datanglah pasukan yang bergerak dengan langkah teratur. Setiap tapak kuda meninggalkan jejak tegas. Setiap derap, kaki para prajurit memukul tanah dengan irama yang memancarkan keyakinan. Di depan barisan itu berjalan seorang panglima bernama Khalid bin Walid. Ia memandang cakrawala yang memerah oleh cahaya matahari pagi, lalu menghela napas perlahan. Di benaknya tersusun gambaran tentang medan yang akan mereka hadapi di Ain At-Tamr, sebuah kawasan yang terkenal dengan oase yang jernih, benteng yang kokoh, dan musuh yang tidak menganggap enteng siapapun yang berani mendekat. Pasukannya berjalan dalam diam. Hanya suara angin, derak peralatan perang, dan sesekali suara pelatih kuda yang memberi aba-aba lembut untuk menjaga barisan tetap teratur. Namun, di dalam hati setiap prajurit ada rasa penasaran tentang apa yang menanti mereka di depan. Ketika matahari naik lebih tinggi, salah seorang prajurit muda memberanikan diri mendekati panglima mereka. Tubuhnya tampak tegap, tetapi wajahnya memperlihatkan rasa ingin tahu yang sulit ia sembunyikan. "Panglima," katanya dengan suara hati-hati, "benarkah kabar yang mengatakan bahwa musuh di Ain At-Tamr telah bergabung dengan pasukan Persia dan memiliki banyak pemimpin yang mahir dalam pertempuran?" Khalid menoleh kepadanya, matanya tajam namun penuh pengertian. Kebenaran di medan perang tidak selalu sama dengan kabar yang sampai kepada kita. Yang perlu engkau ingat adalah bahwa kemenangan tidak bergantung pada banyaknya musuh, melainkan pada keteguhan hati dan kedisiplinan dalam barisan. Prajurit muda itu mengangguk kuat-kuat, seakan kata-kata panglimanya menghapus setengah dari kekhawatiran yang ia pendam. Di belakang mereka, dua komandan senior berbicara satu sama lain dengan suara rendah. "Musuh itu dikenal keras kepala," kata salah seorang dari mereka. "Pemimpin mereka bernama Akulah. Ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan sengit." Yang lain menjawab, "Kita sudah melihat banyak musuh seperti itu, namun cara panglima kita membaca medan perang tidak pernah meleset." Sementara itu, Khalid terus menatap garis jauh di mana langit menyentuh tanah. Ia memahami bahwa musuh di Ain At-Tamr tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keberadaan benteng yang melindungi mereka. Benteng itu menjadi simbol kekuatan bagi penduduknya, tetapi bisa menjadi penjara bagi mereka yang tidak siap menghadapi strategi yang telah disusun secara matang. Menjelang siang, debu yang lebih pekat tampak mengambang di kejauhan. Seorang pengintai kembali dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan bahwa ia membawa kabar penting. "Panglima," katanya sambil menundukkan kepala, "pasukan musuh telah keluar dari benteng dan berkemah di dataran. Mereka tampaknya ingin melakukan pertempuran terbuka." Khalid memandangi arah yang ditunjuk pengintai itu. "Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka," ujarnya. "Namun itu juga berarti mereka merasa terancam." Seorang komandan lain mendekat. "Apakah kita akan menyerang langsung setelah tiba?" "Tidak ada manfaat menunda," jawab Khalid. "Waktu adalah pedang yang dapat melukai siapapun yang tidak menggunakannya dengan baik." Ketika pasukan mendekat lebih jauh, bentuk benteng Ain At-Tamr mulai terlihat jelas. Warnanya gelap dan kokoh, dibangun dari batu-batu besar yang telah lama menghadapi badai pasir, angin kering, dan sengatan matahari. Di depannya tampak barisan pasukan Akulah yang berdiri dengan pedang terangkat, wajah keras, dan sorot mata yang tampak yakin bahwa tanah mereka tidak mungkin ditembus begitu saja. Akulah maju beberapa langkah ke depan dan mengangkat suaranya. "Khalid bin Walid, engkau telah melalui banyak medan perang, tetapi tanah ini bukan untuk siapapun.
Jika engkau ingin melangkah lebih jauh, engkau harus melewati kami." Angin membawa suaranya hingga terdengar jelas oleh seluruh pasukan Muslim. Khalid maju dengan kudanya, tidak mengangkat suara, tetapi suaranya mengalir kuat. "Kami tidak datang untuk merampas tanah. Kami datang untuk menegakkan kebenaran dan menghentikan kezaliman. Jika engkau ingin pertempuran, kami tidak akan lari. Tetapi ketahuilah bahwa keberanian bukan hanya tentang berdiri di depan benteng, melainkan tentang memahami kapan harus membela dan kapan harus menyerah kepada kebenaran." Beberapa prajurit musuh tampak goyah, tetapi akulah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Tidak ada kebenaran yang datang dari pedangmu," teriaknya. Khalid menatapnya lama, lalu kembali ke barisan. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. "Bersiaplah." Pasukan Muslim menyahut dengan seruan yang menggema di padang pasir. Suara langkah kuda dan deru napas para prajurit bercampur dengan ketegangan yang meningkat setiap detik. Ketika benturan akhirnya terjadi, suara logam bertemu logam terdengar seperti badai yang memecahkan langit. Serangan datang dari dua sisi. Pasukan Muslim bergerak cepat, sementara pasukan Akulah berusaha mempertahankan posisi. "Kumpulkan barisan kiri, tekan mereka dari samping," teriak Khalid sambil memutar kudanya dan memimpin langsung ke titik terpadat. Seorang prajurit musuh berteriak pada rekannya, "Mereka bergerak terlalu cepat, bagaimana mereka bisa membaca serangan kita?" Namun, Khalid tidak memberi kesempatan pada musuh untuk bernapas. Ia mengayunkan pedangnya dalam gerakan yang bersih, tepat, dan efisien. Ia melihat celah kecil dan langsung mengubah arah serangan untuk memanfaatkannya. Pasukannya mengikuti setiap perintah dengan ketepatan yang membuat musuh kebingungan. Akulah berusaha keras mengendalikan barisannya. Ia menjeritkan komando berkali-kali, "Jangan biarkan mereka memotong jalur tengah. Bertahan, bertahan." Namun, suara itu lama-kelamaan tenggelam oleh suara prajuritnya yang mulai panik. Ketika satu bagian barisan musuh terpecah oleh dorongan pasukan Muslim, arah peperangan mulai berubah. Beberapa prajurit musuh mencoba mundur ke arah benteng, tetapi justru menyebabkan kekacauan. Dalam kekacauan itu, Akulah terjatuh dari kudanya. Ia berusaha bangkit, tetapi dua prajurit Muslim sudah tiba dan menahannya. Ia dihadapkan kepada Khalid dengan tangan terikat dan debu menutupi janggut serta wajahnya. Meski demikian, sorot matanya tetap keras. "Kau menang hari ini," kata Akulah dengan suara yang bercampur kemarahan dan kelelahan. Tetapi tidak ada kehormatan dalam mengalahkan musuh yang kalah jumlah. Khalid menatapnya tenang. Kehormatan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh niat dan kebenaran. Jika engkau menyerah sebelum pertempuran dimulai, banyak nyawa dapat terselamatkan. Akulah terdiam, menundukkan kepala sejenak, tetapi tetap mempertahankan keangkuhannya. Setelah pertempuran berhenti, pasukan Muslim bergerak masuk ke dalam benteng Ain At-Tamr dengan sangat hati-hati. Mereka menemukan ratusan penduduk yang ketakutan, termasuk para pemuda yang dipaksa untuk menjadi pelayan di gereja atau dibentuk menjadi prajurit cadangan. Salah seorang dari pemuda itu maju perlahan. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut. "Apakah kalian akan menyakiti kami?" tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Khalid menjawab, "Tidak, selama kalian tidak mengangkat senjata, kalian tidak termasuk musuh kami." Dari balik tembok, seorang anak kecil berlari ke arah ibunya dan menangis keras. Ibunya memeluknya sambil menangis lega karena prajurit Muslim tidak bertindak kasar sebagaimana ia bayangkan semalaman ketika suara pedang masih terdengar. Ketika malam tiba, pasukan Muslim menyalakan api unggun di sekitar oase. Mereka duduk di pasir, melepaskan kelelahan yang membebani tubuh setelah pertempuran panjang. Beberapa prajurit berbicara perlahan tentang kejadian hari itu. "Aku melihat panglima kita bergerak seperti angin," kata seorang prajurit kepada kawannya.
Aku rasa kalau ia tidak memimpin, kita tidak akan mampu membelah barisan musuh secepat itu. Yang lain mengangguk. Ia selalu melihat celah yang tidak kita perhatikan. Bahkan sebelum musuh bergerak, ia tahu kemana mereka akan menyerang. Tidak jauh dari sana, Khalid duduk sendirian di atas batu besar. Ia memandang air oase yang berkilauan oleh pantulan api unggun. Seorang komandan berjalan mendekat. "Hari ini kemenangan besar," katanya. "Kemenangan adalah ujian," jawab Khalid pelan. "Besok ada perjalanan baru. Kita tidak boleh sombong. Tanah ini telah lama menunggu keadilan. Kita harus berhati-hati." Langit malam itu begitu jernih. Bintang-bintang bergemerlapan seperti mata-mata yang mengawasi perjalanan umat manusia. Dan di tengah bentangan padang pasir yang tampak tidak pernah berubah sejak ribuan tahun, pasukan itu tidur dengan rasa syukur dan siap melanjutkan perjalanan panjang mereka. Ketika fajar mulai menyentuh padang pasir dengan cahaya lembut berwarna keperakan, pasukan Muslim perlahan bangun dari tidur mereka yang singkat. Angin pagi berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma air dari oase dan sedikit bau asap yang tersisa dari api unggun malam. Suasana begitu sunyi sehingga suara langkah seekor unta pun terdengar seperti ketukan halus pada pintu waktu. Khalid bin Walid sudah terjaga jauh sebelum matahari menampakkan sinarnya. Ia duduk di atas sebuah batu datar tidak jauh dari oase, memandangi air yang bergerak tenang. Ketika seorang prajurit muda datang mendekat, langkah prajurit itu berhenti setengah jalan, seolah takut mengganggu. "Masuklah," kata Khalid dengan nada lembut tanpa menoleh. Prajurit itu mendekat dengan hati-hati. "Panglima, semalam sebagian penduduk meminta izin untuk keluar dari benteng. Mereka ingin kembali ke ladang mereka, tetapi masih diliputi rasa takut." Khalid mengangguk pelan. "Biarkan mereka keluar. Tidak perlu menahan siapapun yang ingin hidup damai." Prajurit itu menunduk, lalu pergi menjalankan perintah. Tidak lama kemudian, seorang komandan lain datang dengan langkah berat dan wajah serius. "Ada kabar penting," katanya ketika sudah berdiri di depan Panglima. "Katakan saja," jawab Khalid. "Kami menemukan ruangan tersembunyi di dalam benteng Ain at-Tamr. Di dalamnya ada sekitar 20 pemuda. Mereka terikat dan tampaknya telah dipaksa berlatih berbagai jenis nyanyian dan hafalan. Mereka bukan prajurit. Mereka seperti pelajar yang dipaksa menjalani sesuatu yang tidak mereka pahami." Khalid berdiri perlahan, pandangannya berubah menjadi lebih berat. "Bawa aku kepada mereka." Mereka berjalan melewati koridor benteng yang masih berbau debu dan sisa peperangan. Saat tiba di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya dari celah kecil di dinding, para pemuda itu menoleh dengan tatapan campuran antara harapan dan ketakutan. Ketika mereka melihat sosok Panglima berdiri di pintu, sebagian mundur, sebagian maju, tetapi tidak ada yang berani bicara. Khalid melangkah masuk. "Siapa yang menjaga kalian di sini?" Seorang pemuda dengan rambut kusut dan mata sembab menjawab, "Kami disuruh diam. Kami disuruh menuruti apapun yang diperintahkan oleh pengawas. Jika menolak, kami dipukul dan dikurung di ruangan gelap." "Apakah kalian dipaksa menjadi prajurit?" tanya seorang komandan di belakang Khalid. Pemuda itu menggeleng. "Tidak, kami dipaksa untuk belajar syair-syair tertentu, nyanyian tertentu, dan beberapa di antara kami diajarkan bacaan dalam bahasa yang tidak kami pahami. Kami bahkan tidak tahu untuk apa." Khalid memandang mereka satu persatu. "Kalian bebas sekarang. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti kalian. Kalian boleh kembali kepada keluarga kalian atau pergi kemanapun yang kalian inginkan." Beberapa dari pemuda itu menangis, suaranya memenuhi ruangan yang sebelumnya hanya diisi ketakutan. Salah seorang yang paling muda berkata, "Kami pikir kami akan mati di sini." "Tidak," jawab Khalid. "Kalian hidup
dan hidup kalian harus digunakan untuk kebenaran." Setelah memastikan mereka dirawat oleh pasukan, Khalid berjalan keluar dari benteng. Ketika ia berdiri di atas dinding batu yang tinggi, ia memandang dataran luas yang terbentang. Di kejauhan, matahari mulai naik, seakan ingin membakar seluruh padang pasir dengan cahaya yang tidak dapat ditolak. 2. Komandan mendekat. "Sungguh aneh," kata salah seorang. "Mengapa musuh menahan para pemuda itu? Mereka jelas bukan prajurit." Yang lain menimpali, "Mungkin mereka ingin membentuk generasi baru yang akan mereka kendalikan." Khalid menjawab dengan suara yang berat, "Jika suatu kaum membangun kekuasaan dengan memaksa anak muda menjalani sesuatu yang tidak mereka mengerti, itu bukan kekuasaan. Itu adalah kehancuran yang menunggu saatnya." Setelah itu, pasukan mulai membersihkan area sekitar oase, mengisi kantong air, memperbaiki pelana, dan mengumpulkan perbekalan. Suara riuh ringan terdengar dari para prajurit, tetapi suasana tetap penuh kehati-hatian. Peperangan telah usai, tetapi perjalanan mereka belum selesai. Pada siang hari, beberapa penduduk mendatangi Khalid dengan wajah penuh kecemasan. "Sampai kapan pasukan akan tinggal di sini?" tanya seorang lelaki tua dengan rambut memutih. "Kami tidak akan tinggal lebih lama dari yang diperlukan," jawab Khalid. "Jika tanah kalian aman, kami akan pergi." Lelaki itu menghela napas lega. "Tanah ini lama dijadikan tempat perselisihan dan paksaan. Kami hanya ingin hidup tenang." "Jika itu tujuan kalian," kata Khalid, "kalian tidak akan diganggu." Di sisi lain, prajurit-prajurit Muslim duduk bersama sambil membicarakan pertempuran kemarin. Seorang prajurit bertubuh besar berkata, "Aku masih tidak percaya barisan musuh bisa hancur secepat itu." Yang lain menanggapi, "Barisan musuh hancur karena panglima kita melihat apa yang tidak kita lihat. Ia memerintahkan kita menekan sisi kiri tepat ketika musuh mulai kehilangan keseimbangan." Seolah ia membaca pikiran mereka, sambung prajurit ketiga. Namun, seorang prajurit yang lebih tua menggeleng. "Tidak, bukan seperti itu. Ia hanya tahu bagaimana musuh berpikir karena ia sendiri pernah berpikir seperti mereka." Perkataan itu membuat beberapa prajurit terdiam, merenungkan apa yang baru saja diucapkan. Sementara itu, Khalid berjalan perlahan di sepanjang oase. Air memantulkan bayangan tubuhnya. Ia merasakan beban yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak dapat ia bagi kepada siapapun, meskipun pasukannya percaya sepenuhnya kepada dirinya. Seorang komandan datang lagi menghampiri. "Apa rencana setelah ini?" tanyanya. "Kita tidak bisa tinggal terlalu lama," jawab Khalid. "Berita kemenangan kita pasti sudah sampai ke telinga musuh lain. Mereka mungkin akan merencanakan sesuatu. Kita harus bergerak sebelum mereka mengatur ulang kekuatan." Komandan itu mengangguk. Para prajurit siap kapan saja. Ketika malam turun, pasukan kembali berkumpul di sekitar api unggun. Cahaya merah oranye menari di wajah mereka yang lelah, tetapi puas. Angin malam yang dingin membuat mereka mendekat satu sama lain. Seorang prajurit berkata, "Apakah menurutmu perjalanan kita akan semakin berat ke depan?" Yang lain menjawab, "Perjalanan selalu berat, tetapi kita tidak sendirian. Itulah yang membuatnya mungkin." Di tempat lain, Khalid duduk di bawah langit penuh bintang. Ia memandang jauh ke depan, lebih jauh dari yang bisa dilihat oleh mata manusia, seakan ia sedang membaca jalur takdir yang telah menanti mereka. Ain At-Tamr telah selesai, gumamnya pelan. Namun medan perang tidak pernah benar-benar berakhir. Malam itu menjadi saksi ketenangan yang jarang mereka rasakan. Dan di antara bintang-bintang yang bersinar,
seakan terpahat cerita baru dari perjalanan panjang yang masih menunggu untuk ditulis. Malam itu berakhir dengan perlahan, seolah waktu sengaja memperpanjang keheningan agar setiap prajurit dapat merasakan kedamaian singkat sebelum perjalanan panjang dimulai kembali. Ketika fajar muncul di balik garis pasir yang menggunung, suara kecil dari unggas gurun terdengar seperti nyanyian pembuka bagi hari yang baru. Pasukan Muslim mulai bangun, sebagian membersihkan perlengkapan perang, sebagian lain menyiapkan hewan tunggangan, dan sebagian lagi mengisi kantong air dari oase yang telah memberikan kehidupan sejak mereka tiba. Khalid bin Walid sudah berdiri sejak cahaya pertama menyentuh permukaan air. Ia memandangi bayangannya yang jatuh memanjang di atas pasir, lalu menarik napas dalam, menyadari bahwa hari ini ia harus membuat keputusan penting tentang arah pergerakan pasukannya. Dua komandan yang selalu berada di sisi Panglima berjalan mendekat sambil membawa laporan. "Pasukan kita telah siap," kata salah seorang. "Perbekalan cukup untuk beberapa hari perjalanan, namun beberapa prajurit membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kekuatan mereka." Khalid menatap mereka sejenak sebelum berkata, "Tidak ada perjalanan yang menunggu tubuh sempurna. Kita bergerak bukan dengan kekuatan otot semata, tetapi dengan hati dan tujuan. Namun, tetap pastikan yang terluka parah tidak dibawa terlalu cepat. Tinggalkan beberapa orang untuk menjaga mereka hingga mereka kuat kembali, lalu mereka dapat menyusul." Komandan itu mengangguk. "Akan segera kami atur." Tidak lama kemudian, beberapa penduduk setempat mendatangi Panglima. Mereka membawa buah kurma, roti sederhana, dan kendi air sebagai tanda terima kasih. Seorang perempuan tua berdiri paling depan. Tangannya bergetar, tetapi ia tetap memberanikan diri berbicara. "Wahai Panglima, kami hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Benteng ini yang tampak kokoh justru membuat kami menjadi tawanan. Banyak di antara anak kami yang hilang karena dibawa paksa untuk tujuan yang tidak kami pahami. Kami tidak punya banyak untuk diberikan, tetapi terimalah apa yang mampu kami sediakan." Khalid menerima pemberian itu dan berkata, "Tidak ada balasan yang lebih mulia daripada doa dan ketulusan kalian. Kami tidak mengambil apapun dari kalian. Simpanlah sebagian besar makanan ini untuk kebutuhan kalian." Tetapi perempuan itu menggeleng. "Tidak, makanan ini kami berikan bukan karena kalian meminta, tetapi karena kalian telah membebaskan kami dari ketakutan yang menghuni benteng ini terlalu lama." Beberapa prajurit Muslim yang melihat peristiwa itu terdiam dan merasakan hangat di dalam hati mereka. Mereka datang untuk berperang, tetapi justru menemukan bahwa kehadiran mereka membawa manfaat jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan di medan perang. Ketika matahari naik dan bayangan mulai meninggi, para pemuda yang sebelumnya diselamatkan dari ruangan tersembunyi berkumpul di halaman benteng. Mereka tampak lebih segar setelah mendapatkan makanan dan air, tetapi kebingungan masih terlihat di mata mereka. Salah seorang dari mereka yang tampaknya lebih berani melangkah maju menghampiri Khalid. "Panglima," katanya lirih, "kami tidak memiliki tempat untuk kembali. Sebagian dari kami berasal dari daerah yang sangat jauh. Kami diambil ketika masih kecil dan kami bahkan tidak mengenal keluarga kami. Apa yang harus kami lakukan?" Khalid terdiam, memandangi wajah-wajah yang dipenuhi harapan itu. "Hidup kalian tidak berhenti di sini. Kalian boleh memilih. Jika ingin kembali ke kampung halaman, kami akan membantu mencarikan arah perjalanan. Jika ingin tinggal di daerah ini dan mulai hidup baru, itu pun boleh. Dan jika ada yang ingin berjalan bersama kami, kalian boleh ikut selama kalian memahami tujuan perjalanan ini."
Pemuda itu menunduk, suaranya bergetar. Kami ingin belajar. Kami ingin melakukan sesuatu untuk hidup kami, bukan hanya menjadi alat bagi orang yang memaksa kami. Kalau begitu, jawab Khalid, pelajaran pertama adalah bahwa kebebasan harus dijaga dengan kebenaran. Jangan sampai kalian menjadi apa yang dulu menahan kalian. Para pemuda itu saling memandang, lalu beberapa mengangguk penuh tekad. Setelah itu, Khalid kembali berjalan, menyusuri halaman benteng. Ia memeriksa setiap sudut untuk memastikan tidak ada lagi orang yang tertinggal, tidak ada jebakan yang terlewat, dan tidak ada bahaya yang akan mengancam pasukan ketika mereka pergi. Di sebuah ruang gelap di sisi benteng, ia menemukan sisa-sisa tulisan yang tampak seperti catatan pelatihan. Tulisan itu penuh dengan tanda-tanda yang tidak sepenuhnya dapat dimengerti, seakan menunjukkan bahwa ada rencana besar yang disusun oleh para pemimpin musuh. Seorang komandan melihatnya membaca tanda-tanda itu. Apakah menurut panglima mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar? Khalid mengangguk. Musuh tidak pernah beristirahat. Banyak orang mengira kekuasaan mereka tegak, tetapi sebenarnya mereka berada dalam ketakutan. Mereka mempersiapkan alat-alat baru untuk mempertahankan diri. Barangkali mereka ingin menciptakan kaum muda yang sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Komandan itu menghela napas panjang. Jadi, ini baru permulaan. Khalid menjawab, setiap kemenangan hanya membuka pintu kepada ujian berikutnya. Menjelang sore, pasukan berkumpul untuk mendengar keputusan panglima. Matahari mengirimkan cahaya keemasan yang memanjang dari barat, membuat setiap baju zirah memantulkan kilau memerah. Khalid berdiri di tengah mereka dan berbicara dengan suara yang mengisi udara. Hari-hari kalian tidak selalu dipenuhi pedang. Ada saat ketika kalian harus membawa keadilan. Ada saat ketika kalian harus menjadi penjaga ketenangan. Ain At-Tamr sudah kita bebaskan, tetapi banyak tanah masih menunggu kedatangan kita. Kita akan bergerak ke arah utara, tetapi tetap tinggalkan sekelompok prajurit untuk membantu penduduk membangun kembali kehidupan mereka. Seorang prajurit mengangkat tangan. Panglima, apakah musuh lain akan datang ke sini? Mungkin, jawab Khalid. Tetapi jika mereka datang, kita sudah memberikan kekuatan baru kepada penduduk. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Perkataan itu membuat hati banyak prajurit terasa lebih ringan. Mereka tidak sekadar meninggalkan tanah yang pernah menjadi medan perang, tetapi meninggalkan harapan. Malam turun untuk kedua kalinya sejak pertempuran. Oase bersinar oleh pantulan bulan yang penuh, dan angin malam berhembus lembut seperti sedang meredakan luka-luka yang masih menempel di tubuh dan jiwa. Di langit, bintang-bintang tampak lebih terang dari malam sebelumnya, seakan mengucapkan selamat kepada para pejuang yang telah mengubah lembaran sejarah. Khalid duduk sendirian di tepi oase. Ia menatap langit yang tak bertepi dan berkata perlahan, perjalanan masih panjang, tetapi hati ini tidak gentar. Setiap tanah yang kita datangi akan memberikan kisah baru, cobaan baru, dan kemenangan yang tidak terukur oleh angka. Dan angin malam seakan mendengar kata-katanya, berhembus lebih lembut, membawa doa yang tidak terdengar, namun terasa menguatkan seluruh pasukan yang tidur dengan damai. Malam semakin larut, tetapi sebagian prajurit tidak langsung tertidur. Di beberapa titik dekat oase, terdengar suara percakapan kecil, suara air, dan desir angin malam yang menggoyangkan daun-daun kurma dengan lembut. Mereka berbicara bukan karena gelisah, tetapi karena ingin menjaga momen kebersamaan sebelum langkah kaki mereka membawa mereka menjauh dari tanah Ain At-Tamr. Di dekat api unggun kecil yang menyala temaram, dua prajurit muda duduk saling berhadapan sambil memandangi bintang-bintang. Salah seorang berkata, "Aku tidak menyangka bahwa pertempuran kita di tempat ini akan berakhir seperti ini. Aku pikir kita hanya akan bertarung, menang, lalu pergi. Tetapi ternyata kita mendapati lebih banyak cerita di dalam benteng ini
daripada yang ada di medan perang. Kawannya mengangguk. Aku juga merasa begitu. Ketika aku melihat para pemuda yang dipaksa tinggal di ruangan gelap itu, hatiku terasa berat. Aku bertanya-tanya, apa jadinya jika kita datang terlambat? Tidak jauh dari mereka, seorang prajurit tua yang sedang mengasah pedangnya berkata, "Setiap peperangan selalu memiliki kisah yang tidak terlihat. Kita hanya melihat apa yang terjadi di medan terbuka, tetapi yang disembunyikan di balik tembok seringkali jauh lebih kejam." Keesokan paginya, cahaya matahari muncul dari balik gurun dengan warna merah keemasan. Ketika cahaya itu menyentuh batu-batu benteng Ain At-Tamr, seolah benteng itu berubah dari tempat yang menakutkan menjadi bangunan tua yang akhirnya bisa beristirahat setelah bertahun-tahun memuat suara jeritan dan pasukan berkumpul perlahan. Suara derap kaki kuda, suara logam yang saling beradu, dan panggilan prajurit menciptakan irama pagi yang tidak asing bagi mereka. Namun kali ini, suasana terasa lebih damai daripada hari sebelumnya. Khalid bin Walid berdiri menghadap pasukan yang telah bersiap. Pandangannya menyapu dari satu wajah ke wajah lain, memastikan tidak ada yang kehilangan semangat setelah apa yang mereka lewati. Ia tahu bahwa kemenangan yang besar bisa menjadi pedang bermata dua. Ia harus menjaga hati para prajurit agar tetap rendah dan kuat. Seorang prajurit yang terlihat lebih muda dari yang lain maju dan berkata, "Panglima, kami sudah siap berangkat kapanpun. Katakan kepada kami arah mana yang harus kami tuju." Khalid mengangguk. "Kita akan bergerak ke utara. Namun sebelum itu, kita harus memastikan bahwa benteng ini tidak akan kembali digunakan untuk menahan orang-orang tidak bersalah. Api tidak boleh dibiarkan membakar tempat ini lagi." Seorang komandan bertanya, "Apakah Panglima ingin menghancurkan benteng ini?" "Tidak," jawab Khalid dengan suara tegas. "Benteng ini akan tetap berdiri, tetapi kita akan menutup ruangan-ruangan yang sebelumnya digunakan untuk menyiksa para pemuda. Tidak boleh ada tempat yang menyembunyikan kegelapan." Prajurit-prajurit mulai bergerak mengikuti perintah itu. Mereka membawa batu, kayu, dan peralatan untuk menutup pintu-pintu rahasia dan lorong-lorong sempit. Beberapa penduduk setempat ikut membantu, sementara sebagian hanya menonton dengan mata berkaca-kaca, belum percaya bahwa masa kelam itu benar-benar berakhir. Di salah satu sudut benteng, seorang lelaki setengah baya menghampiri Khalid. Wajahnya tampak letih, tetapi senyuman kecil mulai tumbuh di bibirnya. "Panglima," katanya sambil menunduk hormat, "aku memiliki seorang anak laki-laki yang dibawa paksa ke dalam benteng ini pada usia sangat muda. Aku tidak pernah tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Ketika para pemuda itu dikeluarkan, aku mencari di antara mereka, tetapi tidak menemukannya. Namun, aku mendengar bahwa sebagian lainnya mungkin sudah dipindah sebelum kalian datang." Khalid memandang lelaki itu dengan tatapan dalam. "Apa nama anakmu?" Lelaki itu menyebutkan nama anaknya dengan suara bergetar. Khalid memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Kami akan mencari informasi lebih jauh. Musuh tidak menjauh tanpa meninggalkan jejak. Jika anakmu masih hidup, akan ada jalan untuk menemukannya." Lelaki itu meneteskan air mata dan menggenggam tangan Khalid. "Semoga kebenaran selalu bersamamu. Semoga langkahmu selalu ringan." Setelah percakapan itu, Khalid berjalan ke halaman tengah, di mana beberapa pemuda yang sebelumnya diselamatkan berkumpul. Mereka tampak bingung melihat para prajurit mulai bersiap untuk pergi. Salah seorang pemuda bertanya, "Apakah kalian akan meninggalkan kami di sini?" Khalid mendekat dan menjawab, "Ya, kami harus melanjutkan perjalanan, tetapi kalian tidak ditinggalkan. Kalian telah diberi kebebasan.
Gunakanlah kebebasan itu dengan benar. Jika kalian ingin mulai hidup baru di tanah ini, penduduk akan membantu kalian. Jika kalian ingin pergi bersama kami, kalian akan melangkah sebagai orang yang bebas, bukan sebagai tawanan." Pemuda itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang lebih yakin. "Aku ingin tinggal dan membantu membangun kembali daerah ini. Aku ingin menjadi bagian dari tanah yang baru saja terbebas." "Keputusanmu baik," kata Khalid. "Tanah ini membutuhkan orang-orang yang tulus." Setelah persiapan selesai, pasukan mulai bergerak menuju gerbang benteng. Penduduk berdiri di kedua sisi jalan, menyaksikan mereka pergi. Beberapa melambai, beberapa menangis, dan sebagian lain berdoa dalam diam agar perjalanan para prajurit itu dilindungi. Ketika Khalid melintas di depan mereka, seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa seikat bunga liar gurun yang baru ia petik. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini untukmu," kata anak itu dengan suara kecil tetapi lantang. Khalid menghentikan kudanya, turun, dan menerima bunga itu dengan senyum yang jarang terlihat di wajahnya. "Terima kasih. Bunga ini akan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan harus berakhir dengan kehidupan, bukan kehancuran." Anak itu tersenyum lebar, bangga karena telah memberikan sesuatu kepada panglima besar itu. Pasukan mulai bergerak meninggalkan Ain At-Tamr. Debu halus terangkat oleh langkah kaki kuda, menciptakan selimut tipis di udara. Namun kali ini, debu itu tidak menandakan kehancuran. Ia menjadi saksi perjalanan baru yang sedang dimulai. Beberapa prajurit menoleh ke belakang, melihat benteng yang perlahan mengecil di kejauhan. Benteng itu tidak lagi tampak mengancam. Ia berdiri sebagai penanda sejarah, sebagai bayangan dari masa kelam yang kini telah berubah. Salah seorang prajurit berkata, "Aku merasa seakan kita meninggalkan rumah, bukan medan perang." Kawannya menjawab, "Karena kita meninggalkan ketakutan dan mengambil harapan." Sementara itu, Khalid tetap memandang ke depan. Angin menerpa wajahnya, membawa aroma gurun yang khas. Ia tahu perjalanan mereka akan penuh cobaan baru, tetapi ia juga tahu bahwa setiap tempat yang mereka datangi akan mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. "Langkah ini belum berakhir," gumamnya pelan. "Masih banyak tanah yang menunggu untuk disentuh oleh cahaya kebenaran." Dan pasukan itu berjalan terus, menyusuri gurun yang luas, membawa kisah Ain At-Tamr dalam hati mereka, sebagai salah satu titik yang mengajarkan bahwa perang tidak hanya tentang pedang dan darah, tetapi juga tentang pembebasan, harapan, dan kehidupan baru. Langkah pasukan Muslim meninggalkan Ain At-Tamr tampak seperti barisan yang melukis garis panjang di atas gurun yang luas. Angin meniup debu halus, tetapi tidak mampu menghapus jejak langkah yang baru saja menjadi bagian dari perjalanan mereka. Matahari pagi memancar lembut, seakan masih memberikan waktu bagi bumi untuk bersiap menerima panas yang lebih tajam pada siang hari nanti. Di barisan depan, Khalid bin Walid memimpin dengan langkah tenang. Suaranya tidak terdengar, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan ketegasan yang membuat para prajurit mengikuti tanpa ragu. Ia memandang jauh ke depan, menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka semakin dekat dengan wilayah musuh yang jauh lebih kuat, lebih luas, dan lebih kejam daripada apa yang mereka hadapi sebelumnya. Beberapa prajurit muda berbicara pelan sambil menuntun kuda mereka. "Aku merasa berat meninggalkan Ain At-Tamr," kata salah seorang. "Bukan karena benteng itu, tetapi karena wajah penduduk yang melepas kepergian kita. Mereka tampak seperti keluarga." Kawannya yang lebih tua menjawab,
Itu karena kita tidak hanya datang sebagai pasukan, kita datang sebagai harapan. Ketika orang melihat harapan pergi, hati mereka ikut tertarik. "Aku tahu," kata prajurit pertama, "tetapi terasa seakan kita meninggalkan sebagian diri kita di sana." Sementara prajurit-prajurit itu berbincang, di tengah barisan, seorang pemuda yang ikut diselamatkan dari ruangan gelap di dalam benteng berjalan bersama sekelompok prajurit. Ia telah memutuskan untuk mengikuti pasukan Muslim, meskipun ia tidak tahu akan berakhir di mana. Seorang prajurit bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak takut? Engkau baru saja bebas, tetapi engkau memilih berjalan bersama kami, padahal perjalanan ini penuh bahaya." Pemuda itu tersenyum tipis. "Aku pernah hidup dalam ketakutan yang tidak memiliki pintu keluar. Ketakutan dalam perjalanan ini berbeda. Setidaknya aku memilihnya." Prajurit itu menatapnya dengan penuh hormat. Keberanian tidak selalu terlahir dari kekuatan. Kadang, keberanian terlahir dari keputusan untuk tidak kembali pada gelap yang lama. Ketika matahari mulai tinggi, pasukan berhenti di sebuah dataran berbatu. Di depan mereka terbentang jalur panjang yang menghubungkan wilayah-wilayah Persia. Jalur yang dipercaya masih dijaga oleh kabilah-kabilah besar yang setia kepada musuh. Khalid memanggil para komandan untuk berkumpul. Mereka duduk mengelilingi sebuah batu besar yang dijadikan meja darurat. "Kita akan memasuki wilayah yang lebih sulit," kata Khalid. "Musuh akan mendengar kabar kekalahan di Ain At-Tamr. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menghalangi perjalanan kita sebelum kita mencapai kota berikutnya." Seorang komandan dengan mata tajam berkata, "Apakah mereka akan mengirim pasukan besar?" "Tidak langsung," jawab Khalid. "Mereka akan menguji kita terlebih dahulu melalui kabilah-kabilah yang mereka bayar atau paksa. Mereka ingin melihat seberapa besar kekuatan kita sebelum menggerakkan pasukan inti." Komandan lain bertanya, "Apakah kita akan menunggu mereka?" Khalid menggeleng. "Tidak ada manfaat menunggu. Orang yang menunggu musuh seperti orang yang membuka pintu sambil berharap angin yang masuk tidak terlalu dingin. Kita harus berjalan cepat. Kita harus memaksa mereka mengikuti ritme kita, bukan kita mengikuti ritme mereka." Setelah pertemuan itu, pasukan melanjutkan perjalanan. Gurun berubah menjadi lebih keras, pasir digantikan bebatuan, dan angin mulai membawa bau logam yang terkadang muncul di wilayah kering. Suasana menjadi lebih senyap, seolah gurun itu sendiri sedang menahan napas. Menjelang sore, seorang pengintai datang tergesa-gesa. Wajahnya memerah karena terburu-buru dan napasnya seperti ingin lepas. "Panglima," teriaknya, "kami melihat sekelompok besar kabilah berkuda di depan. Mereka memblokir jalur dan tampaknya sedang menunggu kedatangan kita." Khalid menatapnya dengan tenang. "Berapa banyak?" "Sulit dihitung dengan tepat," jawab pengintai itu. "Tetapi mereka membawa banyak tombak dan perisai. Jumlah mereka cukup besar untuk mengira bisa menghentikan kita." Khalid berdiri dan menatap para prajurit. "Kita tidak datang untuk mencari perang, tetapi jika mereka menghalangi jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, maka kita tidak punya pilihan." Sebelum menuju ke medan itu, Khalid memanggil beberapa prajurit muda. "Ingatlah," katanya, "pertempuran bukan tentang kemarahan. Kemarahan membuat mata buta dan telinga tuli. Pertahankan hati kalian tetap jernih." Para prajurit itu menunduk dengan hormat. Ketika pasukan mendekat, tanah yang semula sunyi mulai bergemuruh oleh suara kuda. Para prajurit kabilah berdiri berbaris, sebagian membawa tombak panjang, sebagian membawa busur, dan sebagian lagi mengangkat pedang besar
yang terlihat berkilau oleh cahaya matahari sore. Di depan mereka berdiri seorang pemimpin kabilah dengan sorot mata penuh kesombongan. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Berhenti, tidak ada satupun dari kalian boleh melewati tanah ini." Khalid melangkah maju, kudanya berhenti hanya beberapa langkah dari barisan musuh. "Kami tidak mengambil tanah, kami hanya ingin melewati jalan ini." Pemimpin kabilah itu tertawa keras. "Tanah ini milik kami, dan siapapun yang ingin melaluinya harus membayar." "Bayaran apakah yang kalian minta?" tanya Khalid. Pemimpin itu menunjuk pasukan Muslim dengan tombaknya. "Kami ingin seluruh kuda kalian dan seluruh perbekalan kalian. Jika kalian menyerahkan semua itu, kami biarkan kalian pergi dengan berjalan kaki." Pasukan Muslim yang mendengar itu murmurai dengan suara marah. Namun Khalid tetap diam, memandang pemimpin itu dengan tatapan yang sangat tenang. "Aku tidak akan memberikan apapun yang kami peroleh dengan usaha kami," kata Khalid akhirnya. "Tetapi jika kalian ingin menahan kami, kalian harus menghadapinya dengan pedang, bukan dengan ancaman kosong." Pemimpin kabilah itu menggeretakkan gigi. "Kalau begitu bersiaplah, tidak ada yang akan lolos dari sini." Ketika ia mengangkat tangannya, pasukan kabilah bersiap menyerang. Khalid menoleh kepada para prajuritnya. "Jaga barisan, jangan biarkan mereka memecah tengah. Kita akan bergerak sebagai satu gelombang." Dan saat itu juga, dua pasukan itu saling maju, menimbulkan suara gemuruh yang membuat gurun yang sunyi berubah menjadi medan pertempuran baru. Pertempuran itu belum berakhir, dan perjalanan mereka masih panjang. Gurun yang sebelumnya tenang berubah menjadi lautan suara. Derap kuda, pekikan manusia, dan hentakan senjata bertemu dalam satu dentuman yang mengguncang udara. Pasir halus beterbangan seperti embusan ribuan jarum kecil yang menusuk kulit. Panas matahari yang menyengat kini tertutup oleh debu perang yang melayang tinggi. Barisan pasukan Muslim bergerak maju tanpa goyah. Mereka tidak menyerang dengan teriakan keras, tetapi dengan keheningan yang rendah dan fokus, seakan mereka adalah satu tubuh besar yang bergerak serempak mengikuti aba-aba panglima mereka. Sementara itu, kabilah musuh maju dengan pekikan panjang yang memenuhi langit, mencoba mengguncang mental lawan. Khalid bin Walid berada di bagian depan barisan, matanya tajam mengamati gerakan musuh. Ia mengetahui bahwa serangan pertama kabilah tersebut dilakukan dengan kepercayaan diri yang berlebihan, seperti angin kencang yang mengira mampu menjatuhkan bukit batu. Dan ia berniat mematahkan kepercayaan diri itu dalam hitungan detik. Ketika barisan kedua musuh mulai mendekat dengan tombak terarah, Khalid mengangkat tangan dan berkata, "Lantang, tahan barisan, jangan menyerang sebelum mereka kehilangan jarak." Para prajurit menahan napas, menunggu jarak musuh semakin dekat. Pemimpin kabilah musuh yang sebelumnya berteriak menantang, kini menambah kecepatan kudanya. Ia mengacungkan tombaknya dan berteriak, "Serang, robek barisan mereka." Namun, sebelum tombak-tombak itu mencapai tubuh prajurit Muslim, Khalid memberi aba-aba singkat. Sekarang, barisan prajurit Muslim bergerak mundur setengah langkah, gerakan yang sangat terukur, lalu mereka membalikan ujung pedang ke arah samping. Dalam sekejap, tombak musuh yang terentang lurus kehilangan sasaran, dan para penyerang itu justru maju terlalu jauh tanpa keseimbangan. "Dorong sisi kanan mereka," seru Khalid. Satu gelombang prajurit dari sisi kanan barisan Muslim bergerak seperti badai pasir. Mereka menghantam musuh dengan sisi pedang dan perisai, membuat banyak penyerang jatuh dari kuda. Tubuh-tubuh berguling di pasir, tombak patah, kuda melompat ketakutan, dan jeritan memenuhi udara. Pemimpin kabilah memaksa kudanya berputar, wajahnya memerah karena terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa mereka bisa membaca gerakan kita? Salah seorang penyerangnya berteriak, "Mereka tidak bergerak seperti pasukan biasa. Mereka bergerak seperti bayangan yang selalu tahu arah kita." Sementara itu, pasukan Muslim tidak mengendurkan tekanan. Sisi kiri mereka kini menyerang balik. Tombak
Tombak-tombak kabilah musuh yang terlalu panjang menjadi beban. Mereka tidak mampu mengayunkannya secara cepat dalam jarak dekat. Khalid memacu kudanya, mendekati bagian tengah pertahanan musuh. Jangan beri mereka waktu mengatur ulang barisan, terus tekan. Para prajurit mendengar instruksi itu, dan mereka bergerak serentak. Matahari sore memantulkan cahaya di atas pedang mereka, menciptakan kilatan perak yang memotong udara. Kabilah musuh mencoba bertahan, tetapi serangan mereka kehilangan bentuk. Pemimpin kabilah itu akhirnya berhasil mengatur ulang napasnya dan memerintahkan barisannya. Mundur sedikit, bentuk setengah lingkaran, kita jebak mereka. Namun, sebelum formasi itu terbentuk sempurna, 3 prajurit muslim tiba di belakangnya setelah memutar melalui sisi yang kosong. Ia terkejut dan memutar kudanya ke belakang. Dari mana mereka datang? Tanah ini datar. Tidak mungkin mereka bisa memutari kita tanpa terlihat. Salah satu prajurit muslim yang mengejarnya menjawab dengan suara tegas, ketika musuh hanya melihat ke depan, ia akan kehilangan apa yang ada di samping dan di belakangnya. Khalid tiba tepat ketika pemimpin kabilah itu hampir berhasil melarikan diri. Ia menghadang jalannya dan berkata, "Engkau bisa meminta jalan damai. Mengapa engkau memilih perang yang tidak perlu?" Pemimpin kabilah mencabut pedangnya dengan tangan yang gemetar. "Kami hidup dari perang, kami hidup dari menahan jalan orang lain. Tanpa itu, kami tidak punya kekuatan." Khalid menggoyangkan kepalanya pelan. "Jika kekuatanmu bergantung pada membuat orang lain menderita, maka kekuatan itu bukan kekuatan. Itu ketakutan yang dibungkus keberanian palsu." Mendengar itu, pemimpin kabilah berteriak putus asa dan memacu kudanya mencoba menyerang. Tetapi serangannya mudah terbaca. Dengan gerakan cepat, Khalid menangkis pedangnya, memutar tubuh kudanya, dan menjatuhkan pemimpin itu dari tunggangannya. Debu terangkat tinggi saat tubuh itu menghantam tanah. Pasukan kabilah melihat pemimpin mereka jatuh. Ketakutan menyebar di antara barisan mereka. Beberapa mencoba lari, beberapa pasrah, dan beberapa melemparkan senjata ke tanah. "Berhenti!" teriak seorang prajurit muslim. "Taruh senjata kalian, jangan menambah korban." Akhirnya, pertempuran berhenti dengan cepat. Pasukan musuh berserakan, sebagian berlutut sambil meletakkan senjata. Nafas mereka terengah-engah, mata mereka penuh kebingungan, seakan mereka baru saja menghadapi kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. Setelah memastikan pertempuran benar-benar usai, Khalid memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar yang melarikan diri. "Biarkan mereka pergi," katanya. "Tidak semua orang yang lari harus dikejar. Ada yang perlu diberi kesempatan untuk tidak kembali melakukan hal yang salah." Salah seorang prajurit bertanya, "Panglima, apakah kita akan mengambil harta atau senjata mereka?" Khalid menjawab, "Kita hanya mengambil apa yang mereka gunakan untuk memblokir jalan dan melukai orang lain. Tetapi jangan sentuh milik mereka yang tidak lagi melawan. Kita bukan perampok." Sementara itu, sebagian prajurit membantu yang terluka, baik dari pihak mereka maupun dari pihak musuh. Air diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak ada suara ejekan, tidak ada dendam yang berlebihan. Hanya keheningan panjang dari medan yang sebelumnya seperti badai. Salah seorang anggota kabilah yang menyerah berkata kepada Khalid, "Mengapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Kami tidak menyangka musuh akan memberikan air dan menolong kami." Khalid menjawab, "Kami bukan musuh kalian. Musuh adalah kezaliman dan kebodohan yang membuat kalian menahan jalan orang lain. Jika kalian meninggalkan itu, kalian bukan musuh kami." Angin sore menghembus,
membawa suara-suara lemah dari mereka yang kelelahan. Gurun kembali tenang, tetapi jejak pertempuran baru saja tercetak sebagai bukti bahwa perjalanan pasukan Muslim tidak pernah berjalan tanpa ujian. Dan di tengah gurun itu, langkah mereka belum berhenti. Cahaya merah matahari mulai turun dan bayangan mereka memanjang, seakan menunjukkan jalan panjang yang masih menanti di depan. Setelah pertempuran dengan kabilah yang menghadang jalan mereka mereda, pasukan Muslim melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih tenang. Gurun menjelang malam mulai berubah warna. Apa yang sebelumnya tampak keemasan kini perlahan menjadi merah tembaga, lalu ungu gelap, hingga akhirnya ditelan kegelapan yang utuh. Hanya cahaya bintang dan bulan yang menjadi penerang. Di antara para prajurit terdengar suara napas panjang, seperti lega sekaligus letih. Mereka tidak merayakan kemenangan dengan sorak-sorai, sebab mereka tahu perjalanan masih jauh. Mereka tetap menjaga barisan, seolah setiap butiran pasir bisa saja menyembunyikan ancaman baru. Khalid bin Walid berjalan di depan dengan kudanya, ditemani oleh beberapa pengintai yang siap bergerak kapanpun. Dalam diam, ia memperhatikan gurun yang luas dan gelap, seakan gurun itu memiliki suara sendiri, suara yang hanya dapat didengar oleh orang yang menghabiskan hidupnya dalam perjalanan panjang dan peperangan. Seorang komandan mendekat dan berkata, "Panglima, pasukan tampak lelah. Apakah kita perlu beristirahat lebih lama malam ini?" Khalid menatap langit. "Kita akan beristirahat sebentar, tetapi kita tidak boleh terlalu lama diam di satu titik. Musuh bisa mengetahui pergerakan kita dari jauh, dan mereka mungkin mengirim utusan untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan." Komandan itu mengangguk. "Aku akan memberikan perintah. Kami akan tetap berjaga." Tidak lama kemudian, para prajurit mulai mendirikan kemah seadanya. Namun, karena angin gurun yang dingin mulai bertiup kencang, banyak dari mereka memilih duduk dekat api unggun kecil yang dibuat dari ranting-ranting kering yang ditemukan di perjalanan. Api itu kecil, tetapi cukup untuk menghangatkan tangan dan hati mereka. Di dekat api, terdengar percakapan lirih dari beberapa prajurit yang tampak masih muda. "Aku merasa aneh," kata seorang prajurit muda sambil memeluk lututnya. "Ketika kita bertarung, tubuhku seperti memiliki kekuatan tambahan. Tetapi setelah perang berakhir, tubuhku terasa sangat berat." Kawannya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Itu karena kau tidak bertarung sendirian. Ketika perang terjadi, kita tidak hanya mengandalkan tangan kita sendiri, kita mengandalkan keberanian orang di sebelah kita. Dan itu membuat tubuh terasa lebih kuat." Prajurit muda itu mengangguk pelan. "Aku mengerti sekarang, tetapi tetap saja aku merasakan takut di awal pertempuran tadi." Seorang prajurit yang lebih tua ikut berbicara. "Takut bukan musuh. Takut adalah pengingat bahwa kita ingin tetap hidup. Yang berbahaya adalah ketika takut membuat kita tidak bisa bergerak. Selama kau masih melangkah meski merasa takut, itu sudah cukup." Percakapan itu mencair dalam tawa kecil yang hangat meski udara malam sangat dingin. Api unggun berkerlap-kerlip, memantulkan cahaya di wajah-wajah letih yang sedang beristirahat. Sementara itu, di sisi lain kemah, Khalid sedang berbicara dengan salah satu pengintai yang baru kembali dari pengamatan jauh. Pengintai itu berkata, "Panglima, aku melihat beberapa tanda di kejauhan. Asap kecil, mungkin dari kemah kelompok lain, tetapi aku tidak bisa mendekat lebih jauh tanpa terlihat." "Berapa jauh jaraknya?" tanya Khalid. "Sekitar setengah hari perjalanan dari sini." "Dan apakah mereka bergerak?" "Belum. Tampaknya mereka sedang menunggu seseorang atau sesuatu." Khalid terdiam sejenak.
Mereka bisa saja kelompok lain dari kabilah yang sama, atau musuh yang dikirim untuk mengintai pergerakan kita. Pengintai itu mengangguk. Apa yang harus kami lakukan, Panglima? Kita tidak akan mendekati mereka malam ini, jawab Khalid. Angin membawa suara terlalu jauh. Kita akan bergerak sebelum mereka bersiap. Setelah pengintai itu pergi, seorang komandan lain mendekat dan berkata, Panglima, aku merasa kelompok yang kita hadapi tadi hanyalah peringatan kecil. Mereka terlalu percaya diri, tetapi tidak terorganisir dengan baik. Kurasa ada kekuatan besar yang mengirim mereka untuk menguji kita. Khalid menghela napas dalam. Aku juga merasakan hal itu. Musuh di wilayah utara tidak akan tinggal diam ketika mendengar kabar tentang benteng Ain At-Tamr. Akan ada pemimpin besar yang akan mencoba menggagalkan perjalanan kita. Komandan itu menatap tanah. Apakah kita akan menghadapi perang lebih besar? Ya, jawab Khalid tanpa ragu. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap. Kita tidak bisa bertarung hanya dengan pedang atau tombak. Kita harus bertarung dengan akal dan kesabaran. Angin malam bertiup semakin dingin, seakan membawa kabar dari kejauhan. Api unggun mulai meredup dan digantikan oleh cahaya bulan yang menyinari gurun dengan cahaya pucat. Suasana menjadi hening dan sebagian prajurit mulai tertidur dengan tangan tetap memegang senjata. Mereka tahu kapan saja suara teriakan atau pengumuman bahaya bisa membuat mereka harus bangun dan siap bertarung. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda yang dulu diselamatkan dari benteng Ain At-Tamr menghampiri Khalid. Wajahnya terlihat gugup, namun berani. Panglima, katanya pelan, aku ingin berbicara. Khalid menoleh. Apa yang ingin engkau katakan? Pemuda itu menarik napas panjang. Aku mengikuti perjalanan kalian karena aku tidak tahu harus pergi kemana setelah dibebaskan. Tetapi, setelah melihat pertempuran tadi, aku merasa bahwa aku ingin membantu. Bukan hanya sebagai orang yang diselamatkan, tetapi sebagai seseorang yang ingin melindungi yang lain. Khalid menatap pemuda itu dengan tatapan penuh arti. Mengapa engkau ingin melakukan itu? Karena, jawab pemuda itu, ketika aku hidup dalam ruangan gelap itu, aku selalu berharap seseorang datang membebaskanku. Dan hari ini, aku melihat kalian melakukan hal itu bukan hanya untukku. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuat orang lain merasakan hal yang sama. Khalid meletakkan tangan di bahunya. Keputusanmu terhormat, tetapi ingatlah, jalan ini penuh bahaya. Keberanian bukan hanya tentang maju, tetapi juga tentang tetap jernih saat hati dilanda rasa takut. Pemuda itu mengangguk. Aku siap belajar. Jika begitu, kata Khalid, besok kau akan mulai belajar dari para prajurit yang berpengalaman. Pemuda itu menunduk hormat dan mundur perlahan. Di wajahnya tampak semangat baru yang menyala, seperti bara kecil yang baru tersulut. Malam semakin larut dan suara angin gurun menjadi satu-satunya musik yang mengiringi istirahat pasukan. Namun jauh di ufuk yang gelap, cahaya kecil tampak berkelip, seakan ada kehidupan di balik kegelapan yang menunggu pertemuan besar. Perjalanan itu masih panjang, dan kisah mereka belum mendekati akhir. Fajar perlahan naik dari balik gurun, menghadirkan cahaya keemasan yang menari di atas pasir. Cahaya itu awalnya hanya garis tipis, namun kemudian melebar seperti kain sutra terang yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Pasukan Muslim yang tertidur ringan mulai terbangun. Beberapa menggosok mata, beberapa langsung berdiri dengan gerakan terlatih, dan sebagian lainnya menatap langit yang berubah warna dengan perasaan campur aduk antara syukur dan kewaspadaan. Khalid bin Walid
sudah bangun sebelum matahari muncul. Ia berdiri di puncak bukit pasir kecil dekat tempat mereka bermalam, memandangi cakrawala. Angin pagi membawa hawa dingin, tetapi juga membawa ketenangan yang jarang ia rasakan di tengah peperangan. Ketika seorang komandan naik mendekat, ia bertanya, "Apakah engkau tidak tidur, Panglima?" Khalid menatap jauh sebelum menjawab, "Tubuhku beristirahat, tetapi mataku perlu lebih waspada hari ini. Ada sesuatu yang bergerak di balik gurun ini, sesuatu yang belum kita lihat, tetapi akan muncul dalam waktu dekat." Komandan itu menelan ludah. "Apakah itu pasukan besar?" "Lebih dari sekadar pasukan besar," jawab Khalid. "Aku merasakan mereka menunggu kita di tempat di mana kita tidak bisa berbalik." Ketika matahari sudah cukup tinggi, pasukan mulai bersiap. Kuda dituntun, perbekalan diperiksa, air dibagi ulang, dan senjata diasah. Suara-suara kecil dari persiapan itu membentuk harmoni yang aneh, seolah menandakan bahwa mereka sudah terbiasa menghadapi bahaya berkali-kali. Pemuda yang sebelumnya diselamatkan dari benteng Ain At-Tamr mendatangi seorang prajurit tua yang sedang mengikat pelana kudanya. "Aku ingin belajar seperti yang dikatakan Panglima," katanya dengan suara tegas meski wajahnya masih muda. Prajurit tua itu menatapnya lama, lalu berkata, "Baiklah, pertama, belajarlah mengendalikan napasmu. Dalam peperangan, napas adalah teman terakhir yang bisa menyelamatkanmu." Pemuda itu tampak bingung. "Mengapa napas yang paling penting?" Prajurit tua itu tersenyum tipis. "Karena ketika hatimu dilanda takut dan tanganmu gemetar, hanya napas yang bisa membuatmu tetap bergerak tanpa kehilangan arah." Pemuda itu mengangguk dan mencoba mengikuti latihan sederhana yang ditunjukkan prajurit itu. Suara napasnya terdengar jelas, teratur, dan penuh semangat untuk belajar, seolah ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ketika matahari telah sepenuhnya bersinar dan pasir mulai hangat, pasukan bergerak meninggalkan tempat peristirahatan mereka. Jejak-jejak kaki kuda tertinggal di atas pasir lembut, membentuk pola panjang yang seperti garis tak berujung menuju utara. Beberapa jam perjalanan berlalu dengan tenang. Namun, ketenangan itu bukanlah ketenangan biasa. Para pengintai melaporkan bahwa tanah di depan mulai berubah. Batu-batu besar muncul, bukit-bukit kecil berdiri di kejauhan, dan gurun yang sebelumnya terbuka lebar mulai menyempit, seolah memaksa mereka berjalan dalam jalur tertentu. Salah seorang pengintai kembali dengan napas berat dan berkata, "Panglima, di depan sana ada lembah sempit. Tampaknya satu-satunya jalan menuju wilayah utara, dan ada sesuatu yang tidak biasa." Khalid menatap pengintai itu dengan tajam. "Apa maksudmu tidak biasa?" Pengintai itu menunduk, seolah mencoba mengatur kata-kata. "Ada beberapa batu besar yang tampaknya tidak jatuh secara alami. Bentuknya seperti telah sengaja ditempatkan. Seperti ada seseorang yang ingin menyempitkan jalan masuk ke lembah." Seorang komandan lain berkata, "Jika benar ada yang menata batu-batu itu, berarti musuh sudah menyiapkan tempat untuk menjebak kita." Khalid tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berkata, "Lembah sempit adalah tempat terbaik bagi musuh yang ingin menghadang kita. Tetapi lembah sempit juga tempat terbaik bagi pasukan yang tahu cara memanfaatkannya." Komandan itu bertanya, "Apakah kita akan terus maju?" "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Khalid. "Jalan lain akan memutar terlalu jauh dan memberi waktu kepada musuh untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Kita harus memasuki lembah itu, tetapi dengan perhatian penuh." Ketika pasukan mendekati lembah yang disebutkan pengintai, mereka melihatnya dengan jelas. Dua tebing batu berdiri di kanan dan kiri, menjulang seperti pelindung sekaligus jebakan. Jalan di tengahnya tidak terlalu sempit, tetapi cukup untuk membuat dua pasukan besar sulit bergerak bebas.
Angin gurun bertiup di antara dinding tebing, membawa suara seperti bisikan panjang yang menambah ketegangan. Segera, setelah mereka masuk beberapa ratus langkah, pengintai lain mendatangi Khalid dengan wajah pucat. "Panglima, ada sesuatu di atas tebing." Semua prajurit langsung melihat ke atas. Mereka melihat bayangan-bayangan bergerak. Tidak jelas apakah itu manusia atau hanya hewan gurun, tetapi bayangan itu bergerak dengan ritme yang berbahaya. Salah satu prajurit berbicara pelan. Apakah itu musuh? Apakah mereka menunggu waktu untuk menyerang dari atas? Khalid mengangkat tangan, memberi sinyal agar pasukan menghentikan langkah. Hening menyelimuti lembah itu. Hanya suara angin yang terdengar. Kemudian, dari atas tebing muncul suara keras, suara tanduk panjang yang ditiup dengan kekuatan besar, suara yang menggema seperti harimau gurun yang sedang meraung. Suara itu membuat burung-burung kecil terbang dari celah batu. Tak lama setelah itu, puluhan bayangan muncul di tepian tebing. Mereka berdiri dengan tombak panjang, busur, dan batu-batu besar yang tampaknya siap dijatuhkan. Salah satu dari mereka berteriak, "Berhenti, kalian tidak boleh melangkah lebih jauh." Seorang prajurit Muslim bergumam, "Ini lebih buruk daripada pertempuran sebelumnya. Mereka bisa menyerang kita dari atas kapan saja." Khalid memandang ke atas tanpa gentar. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak memiliki celah untuk keluar. Bahkan, lembah sempit pun menyimpan jalan yang tidak dilihat oleh mereka yang hanya mengandalkan kekuatan. Ia kemudian menatap pasukannya dan berkata dengan suara tegas yang menggema di antara dinding tebing, "Jangan panik, jangan bergerak tanpa perintah. Kita belum terperangkap. Mereka yang yakin telah menjebak kita justru telah memperlihatkan kelemahan mereka." Sementara musuh di atas tebing mulai bersiap meluncurkan batu-batu besar, Khalid berkata kepada para komandan, "Waktunya menunjukkan bahwa jalan yang tampak tertutup bukanlah akhir dari perjalanan." Dan lembah itu yang sebelumnya senyap, kini siap berubah menjadi tempat pertempuran yang jauh lebih berbahaya daripada medan terbuka. Kisah mereka belum mendekati puncak dari apa yang menunggu di depan. Suasana di dalam lembah menjadi begitu sunyi sehingga setiap helaan napas terdengar seperti gema yang memantul dari dinding batu. Pasir halus yang terbawa angin bergerak perlahan seperti kabut tipis, menambah kesan bahwa lembah itu bukan tempat yang aman, melainkan lorong yang menunggu menjadi saksi pertempuran besar. Para prajurit Muslim berdiri dalam barisan rapat, memandang ke atas tebing, mengamati bayangan musuh yang bergerak gelisah. Di puncak tebing terdengar suara langkah berat. Musuh memindahkan batu-batu besar ke tepi jurang. Batu-batu itu tampak seperti gigi raksasa yang siap menerkam siapapun yang ada di bawahnya. Salah seorang prajurit musuh berteriak dengan suara lantang, "Kalian telah masuk perangkap kami. Tidak ada jalan keluar dari lembah ini." Suara tawa panjang dari mereka menggema keras, seolah angin pun ikut menertawakan pasukan Muslim. Namun di bawah, pasukan Muslim tidak menunjukkan tanda panik. Mereka berdiri teguh, seakan telah bersumpah bahwa ketenangan adalah perisai pertama mereka. Khalid bin Walid menatap barisan musuh di atas tebing tanpa berkedip. Ia berkata, pelan namun tegas, "Jika mereka yakin lembah ini telah menutup jalan kita, maka mereka belum memahami bagaimana takdir bergerak. Kita tidak berada di sini untuk terperangkap. Kita berada di sini untuk membuka jalan." Seorang komandan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka menjatuhkan batu-batu itu, barisan kita bisa hancur sebelum sempat bertarung." Khalid menarik napas panjang, lalu menjawab, "Batu hanya jatuh jika musuh berani mendekat ke tepi. Dan jika mereka mendekat ke tepi, kita bisa membuat mereka jatuh bersama batu-batu itu." Komandan itu terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. "Apakah engkau memiliki rencana?" "Ya," jawab Khalid. "Tetapi rencana ini membutuhkan keberanian dari pasukan berkuda tercepat kita." Ia kemudian memanggil 6 prajurit berkuda
yang dikenal sebagai penunggang paling gesit. Ketika keenam orang itu berkumpul, Khalid berkata kepada mereka, "Kalian akan pergi ke sisi kanan lembah. Ada jalur kecil di balik beberapa batu besar yang mungkin tidak terlihat oleh musuh. Jalur itu akan membawa kalian ke atas tebing dari sisi belakang." Salah seorang penunggang bertanya, "Apakah jalur itu cukup lebar untuk kuda?" "Tidak," jawab Khalid. "Kalian harus meninggalkan kuda di bawah, lalu memanjat dengan tangan dan kaki. Tetapi jika kalian berhasil naik, kalian bisa menghancurkan fokus musuh dari belakang." Prajurit-prajurit itu saling memandang. Mereka bukan takut, tetapi menyadari bahwa rencana ini sangat berisiko. Namun, salah seorang dari mereka berkata, "Jika ini membuka jalan bagi pasukan kita, kami akan melakukannya tanpa ragu."